Bab 668. Betapa naifnya. Jasmine mendengus, salah satu karakteristik terbesar dari Overlord Divine Vein adalah pertumbuhan. Tetapi karakteristik kekuatan dewa jahat dan dewa liar adalah mengamuk dan tubuh suci. Kamu memiliki dewa jahat yang misterius Vena, meskipun sekarang Anda hanya berada di alam mendalam raja tingkat ketiga, tetapi dengan kekuatan mendalam yang merajalela, Anda dapat bertarung dengan kaisar awal. Di bawah kekuatan Dewa Desolate, tubuh Anda sekuat kaisar. Anda tidak bisa menjadi Xia Yuanba sekarang. Lawanmu, tetapi jika kamu berada di level yang sama dengan Xia Yuanba, tidak satu pun dari 10 dari mereka yang bisa menjadi lawanmu. Petik 2. Tapi, suara Jasmine merendahkan, meskipun demikian, sejauh mana pertumbuhannya memang. Itu terlalu tidak normal. Saya katakan di awal bahwa setelah Overlord Divine Vein terbangun, kekuatan yang dalam akan meroket ke alam mendalam raja, atau bahkan alam mendalam tuan, tapi ini dalam keadaan di mana Vena ilahi tuannya telah sepenuhnya terbangun. Dan 3 tahun yang lalu, Vena ilahi tuannya baru saja terbangun, namun ia telah menjadi seorang tuan. Dan sekarang, Vena ilahi tuannya belum sepenuhnya terbangun, namun ia telah menjadi seorang kaisar. Di pesawat ini, mustahil untuk dilewati dalam waktu sesingkat itu. Mencapai tingkat pertumbuhan seperti itu melalui kultivasi murni hanya bisa datang dari kekuatan yang sudah tertidur di Vena ilahi tuan. Namun, itu tidak mungkin bagi orang normal tuan Divine Vein memiliki tingkat kekuatan yang tertidur secara bawaan, apalagi itu ada di pesawat tingkat rendah ini. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan. Petik 2. Apa maksudmu? Tanya Yun Che. Artinya, ayah kandung atau ibu kandungnya adalah orang yang sangat kuat. Oleh karena itu, selain kekuatan dewa perang, pembuluh darah ilahi tuan juga secara bawaan membawa sebagian dari bakat dan kekuatan yang kuat dari ayah kandungnya, atau ibu kandung. Kalau tidak, dia sangat tidak mungkin bagi Overlord Divine Vein untuk tumbuh begitu cepat sebelum terbangun sepenuhnya, kata Jasmine dengan pasti. Namun, ayah Yuanba telah berbisnis sepanjang hidupnya dan hampir tidak pernah mempraktikkan kekuatan yang mendalam. Ibu Yuanba meninggal ketika dia masih sangat muda. Yun Che mengerutkan kening dan berkata, Xia Yuanba dan Xia Qingyue memiliki Overlord Divine Veins yang sangat kuat, dan yang lainnya memiliki 9 tubuh indah misterius dan hati berlapis salju. Mengatakan bahwa orang tua mereka hanyalah manusia biasa, adalah lelucon besar. Jasmine mencibir, saya telah bertemu ayah mereka. Pria bernama Xia Hongyi memang hanya manusia biasa. Tapi ibu kandung mereka, bukan hanya tidak bisa menjadi manusia, tapi dia pasti sangat kuat sehingga kamu bahkan tidak bisa memahaminya sekarang. Petik 2. Yun Che. Tanda pisah 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 tanda pisah. Malam tiba, dan istana bulan terang benderang. Kota kekaisaran Blue Wind sepi. Awan gelap menghalangi cahaya bulan, membuat seluruh kota kekaisaran menjadi gelap dan hampir tercekik. Yun Che, Chang Feng, Xia Yuanba dan yang lainnya berbicara satu sama lain tentang pengalaman mereka selama 3 tahun terakhir. Mereka seharusnya senang bertemu lagi setelah lama absen, tetapi mereka diinjak-injak dan dihancurkan, dan sebagian besar tanah air mereka hancur, ditempati oleh kerajaan Phoenix Suci, yang membuat suasananya selalu sedikit tertekan. UER, kamu harus istirahat lebih awal. Jangan khawatir, selama aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada kota kekaisaran kita. Yun Che memegang tangan kecil Chang Yue dan berkata dengan sedih. Chang Yue menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, suamiku, setelah kamu pergi ke Frozen Cloud Asgard, aku mengirim pesan kepada kakek dan Lingxi, memberitahu mereka bahwa kamu kembali. Suara Lingxi kembali kepadaku sangat serius. Tangisannya, mereka pasti menunggu di kota Liuyun sekarang. Meskipun sudah tengah malam, mereka pasti belum tidur. Kamu harus pergi dan berkumpul kembali dengan mereka lebih awal. Di sini, di kota kekaisaran, Yuanba ada di sini, dan itu sepenuhnya tidak perlu khawatir. Yun Che tanpa sadar menoleh untuk melihat ke timur, menghela nafas pelan, tapi menggelengkan kepalanya sedikit. Istana awan beku sekarang dalam bahaya, dan ada kemungkinan bencana di sini. Saya masih menyelesaikan kesepakatan dengan Bing Yun. Mari kita kembali ke kota Liuyun setelah apa yang terjadi di Istana Abadi, agar tidak membuat mereka khawatir lagi setelah reuni. Petik 2. Apa yang terjadi di Istana Abadi Awan Beku?
bagaimana kabarnya? Situasi sekarang? Chang Yue bertanya dengan cemas. Yunce terdiam sejenak, lalu dengan singkat menyatakan pengalaman dan situasi terkini Frozen Cloud Asgard dalam 6 bulan terakhir. Apa? Istana Ilahi Sun Moon? Xia Yuanba meraung dan tiba-tiba berdiri. Ini Istana Ilahi Sun Moon lagi. Mengapa mereka menyerang adikku? Ye Xinghan itu. Xia Yuanba dipenuhi dengan energi jahat. Seng Teng, dia hampir membunuh saudara iparnya 3 tahun lalu, dan sekarang dia benar-benar menyerang saudara perempuanku. Yunce berkata dengan tenang, karakter Ye Xinghan sombong, kejam dan agak ekstrim, tapi pada saat yang sama dia sama sekali bukan manusia. Orang bodoh, setelah mengetahui bahwa saya masih hidup dan sekali lagi menghancurkan bisnisnya dan membunuh rakyatnya, kemungkinan besar yang akan dia lakukan adalah membunuh saya sepenuhnya dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan biarkan aku melanjutkan. Tidak ada kesempatan untuk melarikan diri atau menjauh. Ada juga kemungkinan, dia akan datang sendiri kali ini. Itu, benar. Xia Yuanba mengepalkan tangannya dengan keras, lihat aku meledakkan kepalanya berkeping-keping dengan satu pukulan. Yunce menggelengkan kepalanya, Yuanba, jangan impulsif. Tingkat kekuatanku saat ini telah terpapar pada Ye Xinghan. Karena dia ingin membunuhku sepenuhnya, tidak mungkin untuk kita berdua untuk berurusan dengan orang-orang yang dia bawa, dan kamu sekarang adalah anggota dari tempat suci Kaisar. Jika kamu maju ke depan, setelah itu berubah menjadi konflik antara Istana Ilahi Matahari Bulan dan tempat suci Kaisar, menarik perhatian kedua belah pihak, dan bahkan semua tempat suci, tidak hanya tidak akan ada dampak pada Frozen Cloud Asgard, sebaliknya, itu akan menjadi bencana yang sangat mengerikan. Petik 2. Hah? Kenapa? Xia Yuanba berkata dengan bingung, aku hanya bisa melindungi Frozen Cloud Asgard dari posisi Emperor Sanctuary. Dengan cara ini, tidak ada yang berani menindas Frozen Cloud Asgard, bagaimana bisa menjadi bencana? Yunce menggelengkan kepalanya dan berkata dengan alis yang dalam, alasan mengapa Sun Moon Divine Palace menyerang Frozen Cloud Asgard adalah karena sebuah rahasia di King Yue, dan ini rahasianya saat ini hanya diketahui oleh Ye Xinghan dan satu orang dari Mighty Heavenly Sword Domain. Jika kejadian ini mengkhawatirkan 4 tanah suci, rahasia ini kemungkinan besar akan diketahui lebih banyak orang. Pada saat itu, orang-orang yang mendambakan King Yue akan itu tidak lagi hanya Ye Xinghan, tetapi semua tanah suci, dan bahkan kekuatan yang lebih kuat, Istana Abadi Awan Beku juga akan sepenuhnya terlibat dalam toren ini. Kata-kata Yunce mengejutkan hati Xia Yuanba, dan otaknya mendingin dengan cepat. Dia tidak bertanya pada Yunce apa, rahasia, adiknya, karena dia sudah bangun, semakin sedikit orang yang tahu tentang rahasia ini, semakin baik, termasuk dirinya sendiri. Jika dia benar-benar melangkah maju untuk melindungi Frozen Cloud Asgard, maka situasinya akan menjadi lebih buruk. Dia tahu betul bahwa dia bukan lagi murid biasa dari Suaka Kaisar tertinggi. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Di mana adikku sekarang? Apakah dia dalam bahaya? Xia Yuanba bertanya dengan gugup. Formasi mendalam pelarian di Frozen Cloud Asgard adalah formasi ruang acak. Tidak ada yang tahu kemana dia diteleportasi. Bahkan catatan transmisi 100.000 mil belum dapat menghubunginya. Dia pasti telah diteleportasi ke tempat yang sangat jauh. Tapi, Yunce tersenyum tipis dan berkata dengan nyaman, Yuanba, kamu tidak perlu terlalu khawatir. King Yue telah mencapai ranah setengah langkah Hexuan 6 bulan lalu. Melihat seluruh benua, ada tidak banyak orang yang bisa menindasnya. Dan dia sangat pintar, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Mungkin tidak lama kemudian, dia akan kembali setelah mengetahui bahwa Frozen Cloud Asgard aman dan sehat. Meskipun, Yunce juga ingat di mana Xia King Yue pergi, dia tanpa sadar tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatannya. Kekuatan, bakat, dan kecerdasannya hanyalah sebagian kecil dari alasannya. Alasan utamanya adalah bahwa selain 9 tubuh indah yang misterius, dia juga memiliki hati berlapis es dan salju, yang menurut Jasmine tidak boleh muncul dalam hal ini. Pesawat kata Jasmine orang dengan hati berlapis es dan salju, akan disukai oleh surga. Meskipun dia tidak begitu memahami konsep, dinikmati oleh surga, setidaknya dia tidak akan menemui kesialan, bukan? Ya, adikku sangat kuat, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Xia Yuanba mengangguk penuh semangat, lalu berpikir sejenak, mengambil batu giok pemancar suara emas dengan bentuk yang aneh. Dia tidak melihatnya menggunakan giok transmisi suara,
cukup memasukkan energi yang sangat besar ke dalamnya. Giok transmisi suara bersinar dengan cahaya keemasan. Xia Yuanba berkata kepada giok transmisi suara, "Guru, murid ini sekarang berada di Blue Wind Imperial City. Tolong bantu saya untuk selidiki Istana Ilahi Matahari Bulan, apakah ada pergerakan khusus di sana, terutama pergerakan tabut suci tinggi." Orang nomor 1 di dunia dan orang nomor 7 di dunia mendengarkan mereka dengan tenang tanpa menyela. Meskipun mereka bukan dari benua Tianxuan, mereka lebih mengenal kedua nama ini daripada sebagian besar orang di benua Tianxuan. Karena itulah orang jahat yang pernah menginvasi alam iblis ilusi mereka, dan merupakan pelaku kedua yang menyebabkan kematian Kaisar Iblis dan menyebabkan alam iblis ilusi jatuh ke dalam kekacauan selama 100 tahun. Mereka mengikuti Yun Ce ke benua Tianxuan, awalnya hanya untuk menemani Xiao Yun dan berkumpul kembali dengan kerabatnya. Tanpa diduga, di negara tempat Wang Xuan dikatakan berada di level tertinggi, mereka secara langsung atau tidak langsung akan bersentuhan dengan tanah suci. Kaisar dan Matahari, dua keberadaan menakutkan di Istana Dewa Bulan. Sorot mata nomor 1 di bawah langit sangat rumit. Dia datang ke benua Tianxuan untuk melindungi keselamatan nomor 7 di bawah langit. Dia pikir dia terlalu berhati-hati. Tapi sekarang, di hari pertama, dia tidak bisa lagi merasa damai. Giok transmisi suara Xia Yuanba tiba-tiba menyala lagi sebelum dia bisa menyimpannya. Dia dengan cepat mengambilnya, dan suara jiwa dari Master Gu Chang dengan cepat menyebar ke hatinya, menyebabkan ekspresinya berubah. "Apa yang tuanmu katakan?" Yun Ce langsung bertanya dengan alis berkedut. Tuan Xia Yuanba meresponsnya begitu cepat, jelas dia telah memperhatikan beberapa gerakan yang tidak biasa di Istana Matahari Bulan. Xia Yuanba mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Guru berkata bahwa sejak 2 jam yang lalu, tabut suci matahari dan bulan terbang keluar dari Istana Matahari dan Bulan, dan ia terbang dengan kecepatan tertinggi, dan arahnya itu terbang juga angin biru." "Di mana negaranya, tabut suci matahari dan bulan?" Yun Ce mengerutkan kening. Menurut ingatan Ye Qingsheng, tabut suci matahari dan bulan adalah bahtera paling dalam di Istana Matahari Bulan. Meskipun kali ini tidak sebaik Xia Yuanba, orang suci surgawi Senzu yang dia kendalikan sangat cepat, jauh melampaui kognisi orang biasa, dan juga memiliki kemampuan serangan yang sangat kuat. "Saya mendengar guru berkata bahwa hanya Tuan Surgawi Ye Meixi dan putranya Ye Xinghan yang dapat mengendalikan tabut suci matahari dan bulan di Istana Ilahi Matahari Bulan. Dan guru baru saja mengatakan bahwa Ye Meixi sekarang berada di Istana Laut Tertinggi. Jadi, Ye Xinghan pasti berada di dalam tabut suci matahari dan bulan." Xia Yuanba mengertakkan gigi. Selama 3 tahun pengasingan, kekuatannya bangkit dan meningkat begitu cepat. Hal ini disebabkan oleh keinginannya akan kekuatan balas dendam. Sasaran balas dendam tentu saja adalah Ye Xinghan. Meskipun dia sekarang melihat bahwa Yun Ce aman dan sehat, kebenciannya terhadap Ye Xinghan hanya meningkat karena bencana di Frozen Cloud Asgard. Jika Ye Xinghan ada di depannya sekarang, bahkan dengan pengingat Yun Ce tadi, dia pasti akan meninju kepalanya dengan seluruh kekuatannya, bahkan jika dia adalah Tuan Muda Istana Matahari Bulan dan satu-satunya putra Tianjun. Dengan kecepatan tabut suci matahari dan bulan, kita akan tiba dalam waktu sekitar 4 jam, paling lama 4,5 jam. "Kakak ipar, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Xia Yuanba tidak bisa lagi duduk diam, dia mengepalkan tangan mengepal erat, energi yang dalam di tubuhnya bergejolak tak terkendali. Meskipun kekuatannya yang dalam sekarang sangat tinggi, kepercayaan dan ketergantungannya yang hampir naluriah pada Yun Ce tidak berubah sama sekali. "Saudara Yun, gunakan bahtera yang dalam untuk membawa orang-orang dari Frozen Cloud Asgard segera pergi." Dengan bahtera yang dalam dari saudara Yun di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Teriak nomor 7 di bawah langit. "Tidak," Yun Ce berkata dengan suara yang dalam. Ye Xinghan tidak ragu untuk menggunakan bahtera terkuat dari Istana Matahari Bulan kali ini untuk datang dengan kecepatan penuh. Dia pasti telah membunuhku dengan cara apapun. Jika dia diizinkan untuk tinggal di Frozen Cloud Palace lagi pula, menghancurkan Frozen Cloud Asgard adalah hal terbaik berikutnya. Dia pasti akan segera menargetkan Blue Wind Imperial City untuk memaksaku muncul. Jika dia menyelidikiku dalam 3 tahun terakhir, dia bahkan mungkin beralih ke kota awan terapung. Lagi pula, identitasku adalah permaisuri keluarga kerajaan Blue Wind, dan kota awan mengalir adalah tempat kelahiranku. Petik 2. Tapi, itu adalah Istana Matahari Bulan. Ayah bilang tidak peduli yang mana dari 4 tempat suci yang lebih baik daripada kita semua.
Keluarga penjaga harus kuat, tidak mungkin hanya beberapa dari kita yang bisa mengatasinya, kata nomor 7 di bawah langit dengan cemas. Apa yang dikatakan Laoki benar. Nomor 1 di bawah langit juga dengan sungguh-sungguh berkata, Saudara Yun, kamu memiliki bahtera dalam yang dapat melintasi ruang angkasa. Bahkan jika istana matahari bulan datang, kamu dapat membawanya pergi dengan aman jika kamu mau lindungi mereka. Adapun sisanya, tidak peduli apa, itu lebih penting daripada menyelamatkan hidupmu. Yun Ce mengalihkan pandangannya sedikit. Dibandingkan dengan kecemasan dan sedikit kepanikan yang lain, ekspresi Yun Ce terlihat jauh lebih tenang. Jika itu benar-benar terjadi, maka dalam satu langkah, secara alami aku akan memiliki bahtera yang dalam untuk membawa semua orang pergi. Tapi hanya jika itu benar-benar diperlukan. Di bawah kaki adalah kejayaan terakhir Kerajaan Angin Biru yang Chang Yue menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindungi di bawah bencana. Bagaimana dia bisa membiarkan kota kekaisaran ini tidak dihancurkan oleh tangan Phoenix Suci, tetapi dihancurkan oleh tangan Ye Xinghan karena dirinya sendiri? Saudara Yun, apakah kamu sudah memikirkan suatu metode? Namun, sisi sebaliknya adalah Istana Ilahi Bulan Matahari, dan Tuan Muda ada di sini secara langsung. Kamu juga mengatakan bahwa pihak lain secara kasar sudah mengetahui tingkat kekuatanmu saat ini. Orang nomor 1 di dunia itu mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak meragukan kemampuan Yun Ce, karena bahkan Raja Huai pun dikalahkan sepenuhnya di hadapannya saat itu. Namun, dalam kondisi saat ini, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia tidak dapat memikirkan cara untuk menghadapinya. Kecuali dia kembali ke alam iblis ilusi dan membawa Ratu Iblis kecil ke sini. Tidak peduli berapa banyak orang kuat yang datang ke Istana Ilahi Matahari Bulan, mereka semua akan membawa makanan. Kurang lebih, aku tidak yakin, aku hanya bisa bertaruh. Sebelum mereka sempat bertanya, Yun Ce berdiri, Yuanba, kamu tetap di sini untuk melindungi kota kekaisaran. Jika kekaisaran Phoenix Suci berani melakukannya datang lagi, ambil saja semua bunuh. Saudara Tianxia, adik ketujuh, kamu tinggal dan lindungi Yuer. Xiao Yun, kamu pergi ke Frozen Cloud Asgard bersamaku, pergi sekarang. Petik 2. Xiao Yun tampak kosong, sedikit tidak yakin. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk pada dirinya sendiri, aku. Nomor 7 di dunia bergegas, menghalangi separuh tubuhnya di depan Xiao Yun, dan berkata dengan gugup, mengapa kakak Yun pergi bersamamu? Istana Ilahi Matahari Bulan sangat berbahaya. Kakak Yun, bagaimana jika? Petik 2. Jangan khawatir, apakah kamu sudah melupakan bahteraku yang dalam? Dia jauh lebih aman bersamaku daripada kamu. Yun Ce mengulurkan tangannya untuk mendorong bahu No. 7 di bawah langit, dan kemudian menarik Xiao Yun, aku berjanji ketika kamu melihatnya lagi, kamu tidak akan kehilangan sehelai rambut pun, kalau tidak aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan. Petik 2. Saudari Qi, jangan khawatir, selama kakak laki-laki ada di sini, aku akan baik-baik saja. Xiao Yun segera menghiburnya. Mengenai reaksi bawah sadar barusan, nomor 7 di bawah langit sedikit tersipu, dan dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Oke, saudara Yun dan saya bukanlah tipe orang yang pemalu, tapi kami telah sepakat bahwa tidak ada sehelai rambut pun akan hilang. Petik 2. Saudara Yun, apa yang akan kamu lakukan? Nomor 1 di bawah langit mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Sederhananya, itu untuk menakut-nakuti mereka kembali. Yun Ce tersenyum sedikit, dengan cahaya aneh bersinar di matanya, yang terbaik adalah menakut-nakuti mereka sehingga mereka tidak akan berani lagi membuat masalah denganku. Petik 2. Menakut-nakuti mereka kembali. Tianxia yang pertama tercengang, dan semua orang juga tercengang. Jika itu mengejutkan, kekuatan Yun Ce saat ini akan cukup untuk benar-benar mengejutkan para praktisi biasa. Namun, menghadapi Istana Ilahi Bulan Matahari, yang merupakan eksistensi tingkat tertinggi di benua Tianxuan, bagaimana mungkin Yun Ce bisa menakuti mereka? Bahkan dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada apapun di seluruh benua Tianxuan yang dapat membuat mereka sangat takut. Yun Ce tidak menjelaskan, tetapi berkata dengan tenang, saya tidak tahu apakah saya bisa berhasil. Jika saya berhasil, setidaknya mereka tidak akan datang lagi untuk waktu yang singkat. Tetapi jika saya gagal, saya tidak punya pilihan selain melakukannya lari. Xiao Yun, ayo pergi.
Oke, Yuer, jangan khawatir, meskipun ada kemungkinan gagal. Tetapi jika aku ingin melarikan diri, ada hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa menghentikanku. Apapun yang terjadi, aku tidak akan melakukannya. Jika sesuatu terjadi lagi seperti 3 tahun yang lalu, aku pasti akan kembali dengan selamat sebelum tengah hari besok. Yun Ce meraih lengan Xiao Yun, menatap ke arah Chang Yue, mata dan berkata, lalu berbalik dan terbang keluar aula bersama Xiao Yun. Suamiku, sosok belakang menghilang dari pandangannya dalam sekejap. Chang Yue tanpa sadar mengambil langkah ke depan dan menatap langit malam di luar, matanya redup. Kehidupan pria yang dicintai dan dinikahinya seakan selalu diiringi gelombang yang tidak bisa dibayangkan orang lain. Ini adalah hari pertama mereka berkumpul setelah hidup dan mati, namun mereka harus segera pergi dan menggunakan kekuatan mereka sendiri, untuk pergi menghadapi keberadaan paling transenden di benua Tianxuan. Bersambung.